illallah, la ilaha 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 illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan taufik dan inayah Allah, pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul di posko Mujahadah Kota Batam yang kita muliakan bersama rohani kita Abuya dan keluarganya serta para khalifahnya, para pembantu-pembantunya, para wali, para gubernur, para ketua MPTT dan P2T, khadam umat, tokoh Dewan Pakar dan penasehat atau wafud. Mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini kita dapat kekuatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam kita mengulang-ulang kaji apa yang guru perintahkan kepada kita, yaitu kita membuka kitab Manazil Sairin. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, kitab Manazil Sairin ini adalah kitab karya Syekh Ismail Harawi, yaitu ulama kurun waktu masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu masa-masa perkembangan Baghdad, dan beliau adalah guru-guru Pashe yang menghadam Baghdad. Jadi Syekh Ismail Harawi ini salah seorang ulama kita yang menulis tentang tingkat-tingkat perjalanan seorang murid sehingga menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Itu perjalanan kesufian. Jadi maqamat-maqamat yang dilalui. Jadi beliau menulis sampai 10 tahapan. Di setiap 10 tahapan ini ada 100 daripada judul ini. Jadi dari bidayah sampai nihayah. Bila bidayah ini adalah sah, maka nihayah kita juga akan benar. Jadi pelajaran daripada bidayah itu adalah iqbah. Namun hadirin yang berbahagia, pada malam yang berbahagia ini kita membaca tentang tafakkur. Ini Allah berfirman di dalam Al-Quran,
wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya kurang lebih, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka dapat memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 440. Jadi ini tentang berpikir. Berpikir ini merupakan kajian di dalam bab bidayah. Jadi di dalam bab bidayah ini, di samping kita melakukan tadabbur, tafakkur, juga kita melakukan tazakkur. Jika kita melakukan tadabbur dan tafakkur yang kita belajar pada hari ini, bila kita tidak melakukan tazakkur, kita tidak akan mendapatkannya. Sebab bila kita bertafakkur itu adalah jalan mencari, jalan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah kita mencari, kita susah untuk mendapatkannya, kecuali dengan kita banyak-banyak berzikir. Jadi kita bertafakkur dan juga kita bertazakkur. Jadi namanya kalau Habibie mengatakan teknologi imtak, iman dan teknologi, gitu kalau istilah Habibie. Jadi ini berpikir dan berzikir. Jadi kita menguraikan hari ini berpikir. Masuk Raja Tengku Awang dari ini wali penyengat, pemilik kitab Gurindam. Ya, Gurindam ini nasihat sufi. Ya. Jadi alhamdulillah. Jadi berpikir ini, apa itu kita berpikir? Di dalam kitab ini diterangkan berpikir adalah mempergunakan akal untuk mencapai tujuan. Dari tujuan kita itu, orang-orang bertasawuf itu adalah apa? Tidak lain adalah illa liya'budun illa liya'rifun, agar kita mengenal. Setelah kita mengenal, kita mendekat terus, kita mendekat sampai sedekat-dekatnya. Jadi inilah makna yang dikatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah. Jadi tujuan kita berpikir ini, jadi untuk kita dapat menyempurnakan maksud. Maksud kita apa? Kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mendekat itu maqam muqarrabin. Jadi istilahnya kalau di dalam suluk itu tingkat murakabah. Ya, kita harus dekat. Jadi untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk berpikir menggunakan pikiran kita, berpikir kepada maksud kita. Maksud kita untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada untuk dapat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berpikir kepada tiga hal. Tiga hal. Pertama, berpikir kepada ketauhidan.
berpikir kepada ain ketauhidan, in tauhid. Yang kedua, kita berpikir kepada kebagusan-kebagusan masnu'at. Yang ketiga, kita berpikir kepada makna daripada amal dan ahwal. Makna-makna amal dan ahwal. Ini yang kita pikir. Jadi kita berpikir kepada ain tauhid. In tauhid. Jadi Allah itu wujud. Allahu wujud. Sifatnya wujud. Allah zat wajib wujud. Allah itu al-haq yang zat wajib wujud. Tapi wujud itu bukan Allah. Wujud bukan Allah. Allah itu adalah wajib wujud, sifatnya wujud. Tapi tidak setiap wujud, setiap asma itu adalah Allah. Jadi Allah itu wujud, tapi bukan syai'. Dia tidak punya syai', bukan sesuatu. Jadi Allah tidak mempunyai ain, tidak punya ain, tidak punya ain Allah. Sedangkan kita punya ain. Itu. Jadi kita berpikirlah tentang ain, tentang diri kita. Dikatakan, kalau engkau ingin mengenal Allah, mengenalilah diri sendiri. Ain. Jadi berpikir tentang ain, yang dikatakan ain itu kullinya. Jadi kulli daripada ain, ini juz'i kita. Kalau ini kita berpikir semua kepada masnu'atnya, ciptaan Allah yang kedua. Sedangkan ain itu adalah di dalam juz'iyah, dia kulli. Kita di dalam mengenal kita itu ada 3 diri di dalam kita. Pada alam amrinya, alam ketuhanan, ada diri insan, lembaga Adam. Itu kulli daripada kita semua itu. Wahidiyah namanya dalam istilah Syattariyah. Ada kita ini diri Rasulullah, diri Muhammad, cahaya Nabi, nur. Itu kulli daripada Adam. Juz'inya Adam, kullinya itu. Kemudian kullinya ke atasnya adalah kita dapat melihat pada tingkat pertama itu af'alullah, seperti kita katakan. Nah, berpikir tentang in, segala ini in, satu in itu. Jadi kita ada in, tidak ada wujud. Tidak in, tidak ada wujud. In kita punya, tapi kita wujud tidak punya. Maka kita berpikir kepada in. Sesungguhnya in ini mana wujudnya? Kita tidak ada wujud. Maka kita selalu wujud kita itu kita tenggelamkan pada lembagaan. Wujud Adam itu adalah sebenarnya dikatakan yang benar-benar wujud itu Muhammad sebagai sifat. Itu wujud. Kita berpikir terus, kita berpikir. Wujud Muhammad itu sifat. Maka kita tidak boleh berhenti. Kalau kita berhenti di situ, kita telah menyembah wujud. Kita terjadi penyembahan kepada sifat.
tapi kita harus terus ya, dari wujud terus kita masuk, kita tenggelamkan innya terus sampai kepada kita benar-benar in itu habis, kita tenggelamkan. Jadi baru kita tahu segala in yang ada itu. Ternyata semua ta'inat itu adalah kembali kepada hadrat ilahi Rabbi al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tentang itu kita berpikir. Kalau kita capek-capek berpikir, tidak kita berpikir kepada itu, kita tidak mendapatkan maksud. Jadi maksud kita ini, kita berpikir itu agar kita kembali kepada Allah. Itu pertama. Ini saya membaca nggak nampak. Nggak nampak saya ini membaca. Ada. Jadi di dalam makalah ini Abuya mengatakan, ya, nampak. Jadi kita sering-sering berpikir kepada ain tauhid ini. Kita lihat diri kita. Maka Allah itu disebut sitrul jamil. Sitrul jamil, tertutup. Makanya kalau kita lihat pokok segala yang ada, ya, kadang kita lupa kalau kita ada pokok mangga di depan rumah, kita lupa kan. Tapi kalau mangganya terbang ke rumah, baru kita bilang subhanallah. Tapi tiap pagi kita melihat, tidak bisa melihat, kita melihat. Nah, apa yang kita lihat itu, kita tidak dapat melihat apa-apa. Maka Allah itu sir. Maka dikatakan itu kalau dalam syair apa? Sirrullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah. Sirrullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Jadi sirrullah itu ya sangat tertutup, dia sitrul jamil, tertutup dengan indah in, ya, indah in. Kita ini in, satu in, ini satu ta'inat satu in. Nah, jadi kita berpikir kepada ain tauhid itu bersih Allah dari teman. Nah, kalau kita lihat kepada unsur tauhid pada syariat, itu af'alullah. Bersih af'alullah itu dari teman. Allah itu bekerja sendiri, ya, melakukan solat, ya, mengangkat segala sesuatu. Bersih. Itu yang kita lihat. Nah, tidak bercampuran, bahwa itu segalanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dapat kita lihat, bersih Allah dari teman. Tidak ada ikut kita di dalam membantu walaupun musyarakah, walaupun disebut nahnu narzuquhum, kami yang memberikan rezeki. Nah, walaupun Allah menyebut kata-kata musyarakah di situ, sama-sama beri, tidak berarti kita dengan Allah tidak demikian.
Tapi dapat dipahami bahawa peranan af'alullah itu Allah taruh dalam kita sifat ma'ani yang 7. Ketika hayat ada, sifat itu berlaku yang 7. Jadi ketika kita berpikir itu bersih, tidak ada bersih teman, artinya tidak ada kita di situ. Kenapa tidak ada kita? Kita sudah tenggelamkan kepada Muhammad dengan nurnya. Baru kita tenggelamkan kepada af'al, kita leburkan. Wujud kauliyah kita leburkan ke sana. Baru terjadilah segala ibadah kita, segala pengorbanan kita itu melalui af'alullah. Kudrah-kudrahnya Allah, iradah-iradahnya Allah. Kita solat juga demikian. Misalnya di dalam solat kita, semua sifat-sifat yang 13 itu ada yang namanya rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qauli. Itu rukun yang namanya rukun qalbi, kita tenggelamkan rukun itu dalam ilmu Allah. Jadi ketika kita solat, kita melihat uzmatullah, kebesaran Allah. Allahu Akbar, terlihat uzmatullah. Kita melihat Ismul A'zam dan mengenal Ismul A'zam itu, kita lihat, kita pandang, kita tenggelamkan ia. Jadi rukun fi'ali, rukun qalbi misalnya itu niat dan tertib. Bagaimana kita setelah Allahu Akbar itu tertib terus, kecuali kita mensandarkan kepada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu itu bersifat ma'ani di dalam diri. Ilmu itu tahu semuanya. InsyaAllah Allah lebih tahu daripada kita. Tertibnya insyaAllah tidak lupa. Kalau kita mengingat sendiri, lupa. Misalnya di dalam qauliyah, Allahu Akbar. Setelah itu apa? Qauliyah, rukun qauli, Al-Fatihah. Bagaimana kita semua rukun-rukun qauli itu tidak terlupakan? Kemana? Bagaimana kita ta'alukkan, kita leburkan ia? Kemana kita leburkan? Ke dalam sama'nya Allah. Allah yang mendengar qauli-qauli itu. Kemudian ada rukun fi'ali, seperti berdiri tadi. Berdiri itu, setelah kita berdiri kan kita takbir Allahu Akbar, lalu kita dah takbir, enggak boleh mengingat kembali. Namanya kita tidak boleh mengingat haram. Jadi bagaimana juga kita harus rukuk, harus sujud. Kita tenggelamkan pengembalian itu kepada basar Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dia berjalan terus demikian di dalam amal-amal ibadah kita. Jadi ini maksudnya nanti Allah akan bersih perbuatan itu dari teman. Jadi itu bukan kekuatan kita, memang Allah yang bantu. Itu maksud Abuya menyuruh kita mempelajari pemahaman-pemahaman kesufian ini agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, terus dekat, level ke level, level ke level. Sebab semua perintah Allah, iman, Islam, ihsan, itu harus digabung. Jika ada pergabungan, misalnya contohnya solat digabung pun berlevel-level. Level pertama, level kedua, level ketiga, level pertama itu disebut level syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Level tubuh kata orang, level jasad. Ada yang namanya level hati, ada level roh.
dan seterusnya. Jadi setiap level itu, setiap diri kita pada level itu selalu alam amrinya 3. Nah, 3. Jadi ada kita ini unsur Adam. Adam itu kita tenggelamkan, ya. Kita tenggelamkan. Di mana unsur Adam? Itu di hati. Qalb itu masih percampuran. Maka disuruh zikir qalb itu 5.000 kali. Karena dia masih percampuran antara dia terminal antara insan dan alam amri, alam khalqi, alam amri. Jadi seluruh alam-alam khalqi itu, air, angin, api, tanah dan seluruhnya sifat-sifat nafsu, kebinatangan dan sebagainya, kita tenggelamkan di dalam hati. Jadi hati ini dia masa disuruh zikir sangat banyak. Kadang-kadang 5.000 kali disuruh zikir. Mengapa 5.000 kali? Yang lain 1.000 kali. Dia wilayahnya, walaupun alam amri, dia berada juga di alam antara alam amri dan alam khalqi. Baru dia masuk betul ke alam amri itu ketika dia tenggelamkan kepada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya syariat seperti tadi tenggelamkan kepada syariat Muhammad. Nah, itu syariat kita, syariat Muhammad, baru syariat Allah. Nah, baru itu berfikir kita kepada ain zat. Ini baru level pertama. Kalau tidak, kita tidak berfikir kepada ain zat. Nah, itu. Jadi ketika kita berfikir kepada ain tauhid ini, maknanya bersih Allah dari teman. Bahawa kita yang berfikir, fikir dan yang dipikirkan, ya, dengannya dalil harus hancur, hilang, fana. Dengan demikian sampailah pemikiran kita pada ain tauhid. Dalil mana itu? Tubuh kita, ain itu harus hancur. Bukti adanya Allah, ada kita. Dalil ada kita itu, ya, itu harus hancur. Maka ini Allah sitrul jamil, tertutup dengan jamil. Ini hal-hal yang jamil yang lahir ini, tapi tertutup. Dia lihat isteri kita cantik, lupa sama Allah. Suami ganteng, lupa sama Allah. Apa yang kita lihat, lupa kita pada Allah. Allah. Maka dia tertutup, sitrul jamil. Nah, ini. Makanya kita apapun kita bawa buah-buahan, lupa kita. Bawa yang asam pun lupa kita. Tapi lupanya lain. Ini kok asam dibawa pulang? Memang asamnya dari mana? Kita kadang-kala, makanya tidak boleh mencaci makanan, mencaci buah-buahan. Kalau kita tidak makan, ya tidak makan, enggak boleh mencaci. Nah, ini pada pertama, berpikir pada ain. Kedua, berpikir kepada masnu'an, ciptaan-ciptaan Allah. Banyak sekali ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang nampak, yang tidak nampak, berpasang-pasangan semua. Ciptaan Allah itu tidak pernah ada yang sama. Enggak pernah Allah berkurang. Jadi makna berpikir kepada masnu'an ini adalah penyebab tumbuh hikmah di dalam hati kita. Kita berpikir terus. Kalau yang tadi kita berpikir agar semuanya kita sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih Allah. Jadi tanzih Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada percampuran kita di dalam ibadah sama sekali. Itu gunanya. Guna yang kedua ini adalah agar tumbuh hikmah dalam hati kita. Ini sering kita tadabbur alam, lihat masnu'an, uji coba ini, uji coba itu, buat begini, buat begitu, semua kita memandang terus. Kita pandang apa yang kita lihat itu, terlihat ilmu dan kebijakan Allah. Maka dia akan terlihat ilmu dan kebijakan. Bagaimana luasnya ilmu Allah, bagaimana bijaknya Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan alam. Tidak pernah tidak ada yang tidak sempurna ciptaan Allah. Kalau kita melihat tidak sempurna, disuruh ulang kita untuk melihatnya. Ya, ada satu contoh itu, orang tidur di pokok pohon asam.
Dia tidur, jatuh, dia protes. Dia pertama sebelum dia tidur dia protes. Ini pokok asam ni, pokok apa namanya, hasponasan, batang besar, ya kan? Tapi buahnya kecil-kecil. Dia protes. Nggak sesuai antara buah dan batang. Lalu tidur dia, lalu jatuh. Pas jatuh kena dia di mukanya. Terkejut. Waktu terkejut dia kata, astagfirullah. Dia bilang itu. Untung buahnya enggak seperti saya bayangkan. Seharusnya betul buahnya dibayangkan buah durian. Kalau buah durian kayak mana jatuhnya? Makanya banyak sekali hal-hal yang kita tidak mengetahui. Termasuk para malaikat juga memprotes ketika penciptaan Adam. So, apa Adam diciptakan akan melakukan perusakan? Tidak ada. Maka kita disuruh pelajari terus. Makanya menciptakan bagaimana kita kuat betul kita di dalam mentadabbur alam ini agar kita semakin melihat hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan nikmat zahir, yaitu tubuh dan susunan tubuh, dan nikmat batin seperti akal, ruh dan nyawa. Semua ini merupakan isyarat bagi kita untuk mensyukuri dengan jalan ibadah dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sering berfikir kepada masnu'an itu tumbuh hikmah. Faman u'tiya hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang dapat memetik ilmu hikmah. Maksud ilmu hikmah ini, dia itu mendapatkan sesuatu di balik masnu'an ini. Jadi mendapatkan sitrul jamil, itu maksudnya. Dia tahu bahawa ini adalah keindahan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat bisa melakukan segala ini. Ini yang dimaksudkan kita berfikir kepada masnu'an. Kalau kita berfikir masnu'an ini semua bisa begini begitu, tapi kita lupa kepada penciptaannya, itu kita tidak punya ilmu hikmah. Tidak dikatakan faqad utiya khairan katsira. Sebab yang dikatakan khairan katsira itu adalah kita mendapatkan sesuatu di balik yang kita fikir, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tiap hari kita bolak-balik di pabrik, lihat ini, lihat itu. Nah, kita meneliti kebun ini, kebun itu, korma dan macam-macam. Tapi kita lupa kepada Allah. Kita lupa. Dan kita tidak pernah diberikan yang namanya utiya khairan katsira, diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu melihat Allah itu adalah nikmat yang sebesar-besar nikmat. Nikmat yang sebesar nikmat. Jadi yang ketiga adalah berfikir kepada makna amal dan ahwal. Kepada makna amal dan ahwal. Jadi berfikir kepada makna daripada amal dan ahwal. Amal itu, jadi dikatakan amal itu kita berfikir kepada makam-makam, derajat-derajat. Kita berfikir pada amal agar makam kita, derajat kita tinggi. Orang tidak berilmu menjadi berilmu, orang yang tidak baik menjadi baik, tidak soleh menjadi soleh. Makam-makam itu kita beri. Itu perlu amal. Maka dikatakan dalam kaidah, al-maqamatu mukassibun wal ahwalu muwahhib. Makam itu harus kita usahakan, derajat-derajat itu harus kita usahakan. Wal ahwalu muwahhibun. Hal itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal itu turun di dalam hati-hati yang bersih. Nah, ini kita harus juga berfikir. Harus kita berfikir, yaitu pada makna-makna daripada amal dan ahwal. Apa yang kita fikir bahwa amal itu datang dari ikhtiar Allah. Itu kita fikir. Tidak boleh terhijab Allah dari diri kita.
Jangan sampai ketika kita beramal itu tidak ada ikhtiar Allah, bahwa itu pilihan kita, tapi ada, memang Allah telah memilih saya memegang ini. Ketika kita memegang sesuatu, inilah Allah telah, kalau begini, inilah Allah telah begini. Kita tidak bisa menolak hukum-hukum daripada hukum yang demikian. Nah, jadi kita walaupun kita berikhtiar, tapi ketika kita menemukan satu yang kita ikhtiar, langsung kita, ini adalah tidak jauh Allah dari ikhtiar. Jadi ini adalah ikhtiar Allah, pilihan Allah saya ke sini. Dah lun ba anamu hoja kamu di dalam MPDT. Enggak bisa begitu. Enggak tahu ke mana pergi, masuk MPDT. Enggak, masuk MPDT memang pilihan Allah. Udah ke sini. Kalau udah ke sana kita, ini pilihan Allah. Ya. Jatuh kita, itu pilihan Allah. Udah jatuh. Ya. Jatuh kita. Ya, jatuh ke dalamnya. Kalau udah jatuh ya kita taubat lah. Kalau nggak jatuh kayak mana nggak kita taubat. Ya. Jadi pas kita jatuh ini pilihan Allah. Apa pilihan Allah itu? Kita berpikir, Pak Allah jatuhkan saya. Pak Anda udah betul, semua udah betul. Kenapa jatuh? Inilah Allah lebih kuasa daripada saya. Itu kita berpikir. Kalau nggak dapat berpikir, tiap hari kita caci batu. Wah ini batu, pemerintah ini buta. Nampak taruh batu kecil sini. Batu kecil bukan di sini tempatnya, di laut. Dia bilang kayak gitu. Itu nggak berpikir gitu. Itu namanya mencaci ya. Kalau berpikir, apa kita jatuh? Ada pilihan Allah agar kita dekat dengan Allah. Memang jalan jatuh diberikan. Semakin dekat. Jadi jalan-jalan mana Allah berikan, itu jalan terbaik bagi kita. Lalu kita tidak boleh berhenti. Sebab berhenti pada baik itu kafir. Kita cari lagi yang benar. Bukan kita mau jatuh. Ya. Tetapi kenapa kita mengatakan ini jalan baik? Agar kita dapat memperbaiki diri. Dapat memperbaiki diri. Kembali kepada jalan yang bagus. Ini maksudnya. Amalan itu juga merupakan karunia daripada Allah. Karunia itu pemberian Allah semata-mata. Tidak perlu misalnya ada sebab akibat. Enggak, semata-mata pemberian Allah. Sehingga Allah itu tidak ada hubungan rezeki dengan ibadah, tidak. Tidak ada hubungan rezeki dengan ibadah kita. Allah selalu memberikan rezeki. Selalu memberikan rezeki. Hanya ketika kita beribadah, rezeki kita dipilih yang baik-baik oleh Allah, yang halal-halal, yang lurus-lurus. Gitu. Baik caranya, ainnya dan sebagainya. Jadi ini kurnia daripada Allah semata. Sehingga Allah membuka hati kita untuk mencapai hakikat. Fana perbuatan kita di dalam perbuatan Allah. Ketika kita berpikir demikian pada amal-amal kita, maka itu semua ikhtiar Allah. Maka kita akan fana. Jadi kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita jatuh ke dalam penjara, lalu kita mencaci, ini hakim bodoh, ini bodoh, semua bodoh. Tak susah. Mengapa kita baik dimasukkan ke penjara? Mengapa begini? Sebenarnya itu jalan Allah, ikhtiar Allah. Ikhtiar Allah, Allah letakkan kita kepada penjara. Kita tidak tahu apa hikmahnya. Kita tidak tahu apa hikmah. Kita terima saja. Menerima ini adalah jalan terbaik. Ada satu orang sangat bermasalah datang ke pengajian saya.
Lalu dia nggak mau mengaku. Saya bilang bukan. Kalau anda tidak banyak bermasalahnya, maka anda datang besok pagi datang, mengaku saja. Apa saja anda katakan, saya tidak ada uang lagi semua, saya menerima keputusan apapun. Itu. Saya tidak menyalahkan hakim siapapun, saya terima. Ini memang ikhtiar Allah pada saya. Tapi saya uang pun nggak ada lagi, ini tidak ada lagi. Heran. Akhirnya yang rencananya keputusan lama, jadi keputusan entah 6 bulan, yang diperkirakan dia akan dijebak hukuman itu sampai 10 tahun tuntutannya. Dilihat uang sudah tidak ada lagi, pakaian sudah agak compang-camping, keadaan gini. Lalu dia mengaku kesalahannya, ya kan? Minta maaf pada hakim dan sebagainya. Jaksa tidak salah, semua tidak salah dia. Saya memilih ikhtiar ini. Lalu waktu dipukul Palu, dari Palu itu tuntutan 10 tahun 6 bulan. 6 bulan. Namun dah itu nggak ada mengaji lagi juga. Kepala dinas, saya namanya kepala dinas. Ya waktu dinas saya mengaji. Jadi ini kita berpikir kepada amal-amal. Jadi amal itu usaha. Amal itu usaha. Itu kita menaiki derajat, makam itu usaha. Para anbiya alaihissalam itu dapat makam juga usaha. Walahum maqamam ma'lum. Para anbiya semua punya makam-makam. Seperti Nabi Ibrahim itu ada makamnya Khullad, Khalilullah, ya kan? Kan dikatakan Ibrahim itu Khalilul, makam Khullad, kekasih Allah. Jadi dia dikatakan makam Khullad. Kenapa dia mendapatkan makam Khullad, makam yang kekasih Allah? Dia usaha Nabi Ibrahim. Seperti kita juga, kalau tidak berusaha tidak akan dapat. Orang tidak usaha tapi usaha dia tidak. Tapi dia minta-minta, enggak boleh. Kalau orang tidak usaha, dia tunggu pemberian aja. Kalau enggak ada ya enggak usah marah-marah. Misalnya ada orang gali sesuatu misalnya, atau tangkap ikan, dia berdiri terus, lihat terus. Itu kalau dia dikasih ikan, alhamdulillah. Nggak dikasih pun alhamdulillah, karena dia nggak usaha. Nah, itu kalau diberi namanya ahwal. Tapi kalau orang usaha itu diberi. Allah tidak pernah tidak memberi usaha orang. Janji upah itu selalu diberikan. Jadi orang-orang yang bermujahadah, seperti posko mujahadah, ini akan Allah berikan. Jadi kita banyak-banyak berusaha agar makam kita itu seperti para makam anbiya atau di bawah anbiya, makam-makam kita ini. Ya, itu makam Khullad. Adam itu makam taubat, ya kan? Taubat. Musa makamnya inabat. Kenapa Musa itu makamnya inabat? Karena Musa marah-marah, dia marah terus nyesal lagi, marah terus nyesal lagi, gitu. Tapi nyesal inabat itu begini, dia beda dengan menyesal. Menyesal dengan taubat. Taubat dengan inabat sedikit berbeda. Kalau taubat di samping menyesal itu menyesal dia taubat. Tapi taubat itu belum kembali kepada jalan yang sebenarnya. Tapi kalau inabat, sudah dia menyesal tadi, dia kembali kepada jalan. Nah, itu inabat. Inabat selalu kembali kepada jalan. Tapi orang taubat kadang-kala dia taubat, tapi dia belum kembali kepada jalan. Meskipun pelarangan-pelarangan memegang penyakit-penyakit yang membuat kita cacat pada taubat, tapi kadang-kadang kita memegangnya sehingga kita belum sempurna kembali kepada jalan.
Kalau inabat itu kembali kepada jalan. Nah, itu berbeda. Jadi ahwal itu apa? Wal ahwalu muwahibun. Ahwal itu pemberian Allah. Ahwal itu merupakan sesuatu yang datang dari sifat Allah. Pantulan dari cahaya zat dalam hati kita, menarik kita kepadanya. Itu merupakan pemberian Allah bagi kita yang telah terbuka pintu hakikat pada batin, yaitu pada sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan ahwal. Ahwal itu pemberian Allah, terus diberi Allah. Apa yang diberikan misalnya pada syariat, ketika Allah memberikan kepada amalan kita itu adalah cahaya. Cahaya apa? Ketika kita tenggelamkan, maka kita disuruh wukuf. Di dalam amalan kita ini ada 8 amalan, dasar amalan tarikat Naqsyabandiyah. Jadi 8 amalan itu seperti kita bernafas, yang lalai itu, berjalan, tidak melihat ke mana-mana, nanti terganggu. Jadi itu disempurnakan dengan 3. 8 itu dari Syekh Al-Ghujdawan, 3 itu daripada Syekh Bahauddin Naqsyabandi, pendiri tarikat Naqsyabandiyah. 3 itu apa? Ada wukuf zamani. Apa namanya wukuf? Wukuf zamani. Misal wukuf zamani ini maknanya kalau kita keluar rumah kita tanya, kemana kita ini ya? Kiri, kanan, depan, belakang. Terus ada wukuf zamani itu. Kalau wukuf syariat itu waktu-waktu solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Mana saya solat dulu? Jangan azan terus ikut kambing. Ikut kambing. Gitu. Itu enggak wukuf zamani itu. Enggak lihat diri. Dia ada diri kita di situ. Mana? Balik. Gitu. Kembali kepada diri. Itu maksudnya. Jadi wukuf zaman. Kalau orang-orang sufi itu wukufnya itu 2 jam sekali, kata Buya. Berapa? 2 jam sekali. 2 jam sekali kita melenggong kepada diri kita yang asli. Mana diri kita yang asli tadi? Kalau pada syariat ada diri kita yang asli, ada diri kita Muhammad, ya kan? Ada diri kita Muhammad, ada diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Allah itu af'alullah. Itu diri kita, menenggong kita. Itu kita tenggelamkan. Kalau tidak, kita 2 jam sekali kita melenggong, hancur kita dalam perjalanan hidup ini. Kalau para wali-wali Allah itu hampir per detik dia melenggong itu, terus ke situ, artinya memandang hadrah ilahi, syuhud wahdah fil kasrah, syuhud kasrah fil wahd, itu yang dipandang, satu kepada banyak, dia melihat terus itu, tidak lalai. Jadi wukuf zamani namanya. Ada satu lagi wukuf qalbi. Kalau masalah-masalah kita masukkan ke dalam hati kita itu, tadi wukuf qalbi. Bagaimana kita wukuf qalbi? Dengan satu lagi, kita berzikir, lazim zikir Allah, Allah, Allah. Itu kita terus zikir. Jadi cara wukuf qalbi dengan cara kita berzikir, bukan melupakan yang lain. Misalnya saya melupakan tadi melihat apa misalnya, lalu saya coba lupakan, enggak akan lupa itu, masuk lagi dia. Misalnya kita tempel, makanya kita dilarang banyak melihat yang macam-macam itu. Lalu nanti saya lupakan, enggak. Semakin dia cepat naik. Jadi bagaimana cara melupakan itu? Kalau itu kita lupakan, kita nggak bisa beli mobil, nggak bisa beli kereta, nggak bisa beli apa-apa. Misalnya kita lupakan mobil, berarti kita nggak ada mobil. Melupakan wanita, nggak ada istri kita. Wanita melupakan suami, nggak ada suami. Gitu kan?
Tak ada anak, melupakan anak. Jadi apa maknanya? Bagaimana kata Abu Ya? Ingat Allah, lupa yang lain. Jadi jalannya tenggelamkan dalam hati, ingat terus Allah. Allah, Allah lah hati, lupa yang dah. Mobil ada 2, enggak apa-apa, lupa dia. Isteri ada 2, lupa dia. Maksud lupa tadi, lupa 2, ada lagi 1 lagi, ini kawan. Ini enggak lupa namanya. Bukan lupa 2 tu namanya. Jadi bukan lupa 2. Satu lagi ada namanya ukuf zamani, ukuf adadi, ada ukuf zamani, ukuf qalbi, ukuf adadi. Ukuf adadi itu kita berhenti pada bilangan-bilangan ganjil di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu, terutama pada nafi isbat. Kita melihat la ilaha illallah kan gini. Kita zikir nafi isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu kita henti pada, jadi wukuf adadi itu berada pada nafi isbat, pada nafi isbat. Kita berhenti 3 kali, 5 kali dan sebagainya. Itu cara menjalankan yang 8 ajaran Naqsyabandiyah itu. Kita jalankan dengan 3 tadi. Jadi 3 itu bagaimana kita jalankan? Dipendek oleh Abu Ya dengan jalan 3 lagi. 3 mana? 3 Rabitah Syarif, wukuf qalbi, lazim zikir. Rabitah Syarif. Jadi apa Rabitah Syarif? Cara kita itu untuk dapat wukuf zamani, ingat kepada diri, Rabitah Syarif. Itu bahasa lain. Cara kita kan bagaimana kita melenggong pada kita, kemana diri kita ni? Sering Rabitah Syarif. Udah Rabitah Syarif, ada namanya ukuf qalbi. Masalah-masalah kita masukkan di dalam diri kita. Bagaimana? Ya kita berzikir, lazim zikir, kita zikir terus Allah, Allah. Itu lupa. Tapi kalau coba melupa-lupa enggak bisa. Dan tidak mungkin. Kita melupakan mobil. Ya, melupakan ini, melupakan itu enggak bisa. Allah dah menciptakan. Bagaimana kita lupakan? Jadi kata Abu Ya, ingat Allah, lupa yang lain. Itu Allah, Allah, lupa yang lain. Terus ingat Allah, terus membesar. Dia turun ahwal dalam hati kita. Ahwal itu berpindah daripada makam insan itu pada diri cahaya Nabi itu, berpindah amalan itu. Itu dari syariat. Terus dari cahaya Nabi kepada af'alullah, terus sampai kepada hati. Hati itu hawa kita, berpindah kepada hawa Nabi, terus berpindah kepada wujudullah tadi. Terus begitu, terus ditenggelamkan itu. Ini sehingga apa? Berpikir yang demikian ini dapat membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita berpikir pada ain tauhid, berpikir kepada masnu'at, dan kita berpikir kepada makna-makna amal dan ahwal. Mudah-mudahan benar berpikir kita, tidak sia-sia kita di dalam hidup ini berpikir. Dan saya yakin orang yang ada di MPTT ini berpikir ini. Kalau tidak mungkin ke sini. Tidak mungkin ke sini. Mungkin ada beberapa hal pertanyaan ya dapat disampaikan, atau hal-hal lain yang berkenaan. Mudah-mudahan kita dapat kajian. Ini kajian-kajian ini bagus. Tapi kita juga harus berzikir kayak tadi. Zikir, dan zikir itu ada 2. Ada zikir jahar seperti tadi, ada zikir qalbi, zikir tarikat Naqsyabandiyah. Kita mengikuti zikir di dalam hati, tawajuh. Jadi insyaAllah mungkin ada yang bertanya. Untuk sementara kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.